Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko Bezel, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, di tangan saya sekarang sudah ada dua jagoan terbaru nih dari masing-masing brand. Di tangan kanan saya ada jagoan Realme di harga 1 jutaan pastinya. Ini ada Realme C53. Sedangkan di bagian tangan kiri saya, ini jagoan dari Vivo terbaru juga nih. Ada Vivo Y17s. Nah, di video kali ini saya membandingkan nih antara kedua handphone ini. Kira-kira apa aja sih perbedaan yang dipunya dari kedua handphone ini? Nah, untuk segala informasi, kedua handphone ini harganya sama ya. Untuk varian RAM 6GB Adreno 128-nya berkisar di harga Rp1.199.000. Kita nggak lama lagi, langsung aja kita ke perbedaan yang pertama. Oke, pertama kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu. Kita mulai dengan Realme C53. Realme C53 ini dengan desainnya dia berfinishing glossy, bersetup 3 kamera, meskipun ini modulnya 3, tapi dia kameranya sama, dia dual kamera, dan ini satunya dia LED plus. Ini desainnya ikonik seperti seri iPhone, dan saya bilang seperti itu ya. Dan sama ini juga finishingnya dia berkilau-kilau, ada seperti ritikan air hujan untuk yang varian warna emas yang saya pegang ini. Dan untuk bagian Vivo juga sama, dia setupnya dual kamera di sini ya, dia punya 2 kamera belakang. Dan ini juga untuk LED plusnya di bagian bawah, berbanding dengan Realme yang menggunakan LED plusnya di bagian samping. Lalu untuk finishingnya, untuk finishing Vivo Y6, lalu untuk bagian finishingnya Vivo Y17 ini menggunakan finishing matte. Dia jadi anti sidik jari juga ya. Dan seperti biasa ini ada logo Vivo. Dan untuk bingkainya ini sedikit berbeda. Bagian samping sini dan sini ini beda ya untuk finishingnya. Yang kalau yang di samping sini ada sedikit seperti kilauan-kilauan bintang, sedangkan di sampingnya sini polos aja ya. Ini sama-sama bertekstur matte, anti sidik jari. Dan ini juga pun sama, pun dia glossy tapi ini anti sidik jari juga. Di kedua handphone ini sama-sama sudah anti sidik jari untuk bagian belakangnya. Lalu ke bagian samping ini sama ya, dia punya side fingerprint juga. Dan kita lanjut ke bagian yang berbeda juga nih, ada di bagian layar depannya. Jika Realme C53 ini dia menggunakan ukuran layar 6,7 inch dengan DPI-nya 90Hz IPS LCD pastinya. Sedangkan untuk Vivo Y17 ini menggunakan ukuran layar yang lebih kecil, yaitu di 6,56, sama pakainya IPS LCD dengan refresh-nya 90Hz juga. Di sama-sama kedua handphone ini sudah support untuk refresh rate sampai 90Hz. Berbedanya dari ukuran layar saja, ini 6,7, sedangkan ini 6,56 inch. Oke, lanjut ke bagian yang kedua, kita beralih ke segi prosesornya. Kedua handphone ini menggunakan prosesor yang berbeda pastinya. Yang mana Realme C53 dia pakai octa-core, dia pakainya Unisoc T612. Sedangkan untuk Vivo Y17 ini dia menggunakan prosesor yang lebih powerful lagi, bisa saya bilang, karena dia pakainya prosesor Helio G85. Yang mana untuk skor Antutunya juga ini lebih unggul di Vivo ya. Nah, kita cek dulu untuk skor Antutunya. Ya, itu terakhir saya cek untuk skor Antutu yang dipunya itu memang lebih besar dari Vivo. Nah, ini dia untuk skor Antutunya. Di Vivo ini dapatnya di 260 ribuan. Berbanding dengan Realme C53, dia dapatnya skornya 250 ribuan. Kemudian untuk perbedaannya sangat sedikit ya. Nah, saya rasa dengan skor segini ya, ini sangat bagus banget. Di kedua handphone ini dapatnya lebih dari 250 ribuan. Namun harus diakui untuk Vivo Y17 sini dengan G85-nya dia dapat 260 ribuan, unggul dari Realme C53. Sementara untuk bagian gameplay gameplay permainannya pun, saat saya coba bermain game ini, saya coba bermain Mobile Legends, itu kedua handphone ini memiliki pengaturan yang berbeda. Yang mana untuk di Realme C53 dia support dengan Ultra, dia dengan grafisnya support di Super juga. Sedangkan untuk di Vivo Y17 ini dia support di Ultra juga sama, namun itu hanya sampai ke refresh rate yang tinggi saja. Jadi di sini dapat sedikit keunggulan di Realme, yaitu dia support di grafiknya Super. Namun saya rasa itu tidak direkomendasikan ya, berhubung ini handphone hanya 1 jutaan aja. Jadi saya sarankan untuk kenyamanan yang lebih bagus untuk bermain gamenya, saya sarankan menggunakan settingannya yang tinggi, dan grafisnya juga tinggi saja. Jangan memaksakan dengan Ultra, apalagi dengan C53 Supernya itu saya rasa kurang rekomend. Memang barangkali buat kalian yang mau mendapatkan pengalaman atau grafis yang lebih memukau, bisa menggunakan settingan yang tadi saya sebutkan. Gunakan settingan grafis yang ultra dengan frame rate-nya dia pakai yang super.
Oke, sekarang kita ke bagian yang ketiga, yang perbedaannya antara lain ada di segi pengecasannya nih. Kedua handphone ini sama-sama pasti ya menggunakan USB Type-C. Namun di Realme C53 dia lebih unggul pengecasannya yang sudah pakai 33 watt SuperPUC juga. Berbanding dengan Vivo Y17s dia pakainya 15 watt. Pas charging tentu saja. Namun di Realme C53 ini pas charging 33 watt itu lebih cepat. Namanya dia dari 0 hingga 50% membutuhkan waktu kurang lebih 28 menit. Sedangkan jika 0 hingga 100% kurang lebih 72 hingga 75 menit. Juga fiturnya mini kapsul. Ini fitur eksklusif dari Realme, mini kapsul ya. Ini akan muncul saat pengecasan pun. Sedangkan di Vivo tadi dengan 15 wattnya mungkin pengecasnya nggak beda jauh ya. Paling di 1,5 jam seperti itu. Namun di Realme dia lebih cepat, yaitu di 75 menit atau 72 menitan dari 0 hingga 100%. Dari segi pengecasan di Realme C53 dia lebih unggul. Oke, sekarang kita ke bagian yang terakhir. Perbedaannya ada di bagian NFC. Di Realme ini sudah ada fitur untuk NFC-nya atau Near Field Communication. Ini memudahkan banget untuk kalian yang suka bertransaksi menggunakan uang digital. Sedangkan di Vivo Y17 ini sayang sekali untuk fitur NFC-nya belum tersedia ya. Jadi itu dia untuk keunggulannya Realme C53, dia sudah ada fitur NFC di harga yang sama. Oke, dari tadi kita ngomongin perbedaannya nih. Sekarang kita lanjut ke bagian yang persamaan. Kedua handphone ini sama-sama menggunakan resolusi kamera yang sama. Dia beresolusi utama 50 megapiksel untuk bagian kamera belakang dan 2 megapiksel untuk kamera ini ya, black and white-nya. Ini sama-sama menggunakan resolusi 50 megapiksel. Namun apakah hasilnya sama? Nanti akan kita berikan ya untuk hasil-hasil foto dari Vivo Y17s dan Realme C53-nya. Dan juga sama support kamera malam. Dan untuk kamera depan kedua handphone juga sama, beresolusi utamanya dia pakai 8 megapiksel ya, seperti ini. Segitu perbandingannya, namun nanti untuk hasil lebih jelasnya akan saya simpan di akhir video ini. Oke, itu dia untuk sedikit perbandingan yang dipunyai dari Realme C53 dan Vivo Y17s. Nah, untuk Realme C53 ini kita punya satu varian aja, itu RAM 6GB, internal 128. Harganya kebetulan lagi cashback dari harga awal Rp2.099.000, sekarang menjadi Rp1.999.000. Nah, kalau untuk Vivo Y17s ini dia punya dua varian, ada varian RAM 4GB, internal 64. Itu harganya di Rp1.599.000, sedangkan untuk varian yang samanya RAM 6GB internal 128 dia di Rp1.999.000. Ini harganya samanya di Rp1.999.000 untuk yang RAM 6GB-nya. Dan juga sama-sama punya fitur penambah RAM mengikuti RAM bawahnya. Jika Y17 ada RAM 4GB-nya tambah 4 lagi, kalau yang 6-nya plus 6, di Realme pun sama, dia RAM 6-nya plus 6 lagi. Jadi itu dia untuk sedikit perbedaan untuk Vivo Y17s dan Realme C53-nya. Nah, kira-kira kalian suka yang mana nih? Vivo Y17s atau Realme C53? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian yang berminat untuk kedua handphone ini sudah tersedia di BJ Sale. Jadi buat kalian yang berminat bisa langsung datang ke BJ Sale di Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Dan buat kalian di luar kota pun nggak usah khawatir karena kita ada di marketplace. Kita ada di Tokopedia BJ Sale, Bukalapak BJ Sale, Shopee BJ Sale, dan juga kita punya aplikasi sendiri namanya aplikasi BJ Sale yang bisa kalian download di Play Store terlebih dahulu. Nah, kira-kira nih setelah video compare ini saya rilis, kira-kira harus kita compare apa lagi nih untuk video selanjutnya? Jadi untuk kalian yang punya ide videonya, mau di-compare HP apa selanjutnya, tulis aja di kolom komentar di bawah. Oke, saya rasa cukup sekiannya buat video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai dengan selesai. Berjumpa lagi di video selanjutnya bersama saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.